Kemudian saat Potifar melaporkan masalah itu kepada Amunhotep, Amunhotep langsung berencana akan membunuh para pendeta kuil Amun di hadapan para warga Mesir. Namun cara itu dibantah oleh Amunhotep muda yang tidak ingin adanya pertumpahan darah jika para pendeta dihukum di hadapan para warga. Dan hal itu akan membuat semua warga menganggap Amunhotep memusuhi para dewa, yang justru akan terjadi peperangan yang tak bisa dihindarkan. Lantas pada akhirnya Potifar mengusulkan agar Abu Fis dipaksa untuk mengaku di hadapan para pendeta dan Anik Mahu agar semua orang percaya jika para pendetalah yang berniat untuk membunuh Amunhotep. Lantas usulan itu pun langsung diterima oleh Amunhotep dan menyuruhnya agar segera mengadakan sebuah pertemuan. And yet you expect him to help you? Singkat waktu pada akhirnya Zulaiha datang ke penjara Zawiyah untuk menghukum Yusarsif, dan dia pun mengatakan kepada Kidamen bahwa semua tempat yang didatangi Yusarsif kenapa selalu berubah. Penjara yang katanya sangat kumuh dan kotor kenapa sekarang menjadi bersih. Lantas Kidamen pun menjawab bahwa Yusarsif telah menghidupkan penjara ini dan membuat semua orang menghormatinya. Akan tetapi menurut Zulaiha, Yusarsif adalah seorang budak yang dipenjara untuk menghormati perintah majikannya, bukan malah dihormati oleh orang-orang dan para penjaga. Ketika itu Zulaiha lalu meminta agar Kidamen menyiksa Yusarsif agar dia bisa melihat secara langsung rintihan dari Yusarsif. Setelah itu akhirnya Kidamen pun memanggil Yusarsif untuk mengatakan bahwa Zulaiha datang ke penjara untuk melihat Yusarsif disiksa. Di sini Yusarsif hanya bisa menerima dihukum cambuk oleh para penjaga. Ketika itu semua tahanan pun sangat marah dan meminta agar para penjaga menghentikannya. Akan tetapi apalah daya mereka. Di sini para penjaga mau tidak mau harus menuruti perintah dari Zulaiha. Di saat Zulaiha melihat betapa sakitnya Yusarsif saat dicambuki, dia malah tidak tahan dan menyuruh Kidamen untuk menghentikan cambukan itu. Singkat waktu setelah para penjaga mencambuk Yusarsif, mereka pun meminta maaf karena telah mencambuk Yusarsif dengan sangat keras. Karena jika tidak dilakukan, maka mereka juga akan terkena hukuman dari Zulaiha. Lantas dengan lapang dada, Yusarsif pun memaafkan mereka sambil menahan rasa sakit. Setelah kejadian itu, Kidamen mendatangi Yusarsif dan merasa aneh dikarenakan ketika Zulaiha memerintahkan hukuman cambuk kepada Yusarsif, tiba-tiba saja dia menyuruh untuk mengakhiri dan menghentikan hukuman itu. Dan di sini Yusarsif mengatakan bahwa Zulaiha memang wanita yang aneh karena marahnya seperti orang tak berhati, sedangkan kasihannya juga seperti orang yang tak berakal. Berpindah ke Zulaiha yang sudah berada di istana, dia pun merasakan betapa sedihnya dirinya karena jauh dari Yusarsif. Dia juga bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia harus memenjarakan Yusarsif, padahal dia saja tidak bisa jauh darinya. I don't know why. I like him more and more. Yusarsif disobeyed Zuleika, but was never... Kembali ke penjara, Yusarsif mulai berceramah di hadapan para tahanan lain. Di sini dia berkata bahwa dunia di dalam penjara bukanlah akhir dari mereka semua. Bahkan ada juga orang yang di luar penjara menganggap hidup mereka lebih buruk daripada di dalam penjara, dikarenakan kegelisahan mereka di luar sana. Ketika itu semua penghuni penjara mendengarkan ceramah dari Yusarsif itu. Bahkan di sini Kidamen juga mendengarkannya dari atas sana. Kidamen juga menganggap bahwa semua perkataan Yusarsif itu memang benar adanya.
Sementara itu di Kuil Amun, para pendeta mulai merasa gelisah karena keberadaan pendeta Kimuni yang saat ini masih belum diketahui. Di sini mereka takut jika Kimuni tertangkap, maka nyawa mereka juga akan terancam. Dan jika salah satu dari mereka membuka mulutnya, maka Amunhotep pasti akan langsung menghancurkan mereka semua dan akan membatasi kekuasaan dari Kuil Amun. Ketika itu Anik Mahu lalu menugaskan mereka agar segera menemukan keberadaan dari Kimuni, Abu Fis dan Inarus agar mereka bisa selamat dari masalah ini. Berpindah ke Yusarsif yang sedang menjalankan tugasnya di tambang batu. Tanpa sengaja dia bertemu dengan kafilah dari Kan'an yang sedang mengejar untanya yang sedang lari. Di saat itu Yusarsif langsung menanyakan tentang keadaan Nabi Yakub di Kan'an. Dan ketika orang itu menceritakan tentang Nabi Yakub yang selalu menangisi kepergian dari salah satu anaknya, Yusarsif pun merasa sangatlah bersedih dan meneteskan air mata. Dan hal itu membuat orang itu bertanya-tanya, mengapa Yusarsif sangat menanyakan hal itu dan siapakah Yusarsif ini sebenarnya? Lantas saat itu Yusarsif tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf, anak dari Nabi Yakub yang hilang. Di sini Yusarsif hanya berpesan kepada Nabi Yakub untuk selalu berdoa kepada Allah agar segera dipertemukan oleh anaknya yang hilang itu. Setelah obrolan itu, tiba-tiba saja unta yang tadinya lari jauh, kini dia pun telah kembali kepada pemiliknya yang membuat dirinya merasa aneh. Dikarenakan dari tadi unta ini sangatlah merasa takut kepadanya. Lantas Yusarsif pun mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini memiliki misi dan tujuan tertentu. Singkat waktu pada malam harinya, Abu Fis dan Inarus bermimpi sangat aneh dan saling bercerita tentang mimpi mereka. Isi mimpi Abu Fis adalah ketika itu dia sedang berdiri dan membawa banyak roti di atas kepalanya. Lalu tiba-tiba saja burung gagak memakan roti-roti itu beramai-ramai. Sedangkan mimpi Inarus adalah ketika itu dia sedang memetik 3 tangkai anggur dan memberikannya kepada Amunhotep yang sedang terlihat marah besar. Lantas ketika itu mereka berdua pun sangatlah bingung dan bertanya apakah arti dari mimpi itu. Lantas mereka pun berniat untuk menanyakannya kepada Yusarsif yang mereka anggap pintar di penjara itu. Di sisi lain, Yusarsif yang sedang berdoa kembali didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan bahwa sudah saatnya Yusarsif menyampaikan risalah kenabiannya kepada semua orang agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Yusarsif juga teringat dengan perkataan Nabi Yakub yang berkata bahwa dia akan menjadi seorang penafsir mimpi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dan pada siang harinya, Inarus dan Abu Fis langsung menanyakan apakah Yusarsif bisa menafsirkan sebuah mimpi atau tidak. Lantas ketika itu, Yusarsif menyuruh mereka agar menceritakan mimpi mereka masing-masing dan mengatakan bahwa nanti jika mimpinya berakibat buruk, maka mereka harus menerimanya, dikarenakan tafsir mimpi itu sudah pasti benar akan terjadi. Sebelum melakukan itu, Yusarsif juga membuktikan sebuah tanda kepada mereka terlebih dahulu bahwa perkataannya itu akan terjadi dan mereka tidak akan meragukan lagi tafsir mimpi yang diungkapkan oleh Yusarsif nanti. Saat itu pertama-tama Yusarsif mengatakan bahwa menu makanan di penjara kali ini adalah ikan panggang, roti gandum dan kurma. Yusarsif juga mengatakan semua itu karena mendapat bantuan dari langit dan ilham dari Tuhannya. Lantas para tahanan pun langsung menertawakan ucapan Yusarsif itu, dikarenakan sangat tidak mungkin akan disajikan makanan yang lezat itu di dalam penjara ini, karena makan makanan itu hanya dihidangkan oleh para penghuni istana. Dan tak lama kemudian datanglah para penjaga membawakan makanan bagi mereka semua. Ketika itu salah satu tahanan mengatakan bahwa menu makanan hari ini adalah apa yang dikatakan oleh Yusarsif tadi, dan para penjaga pun terkejut dari mana mereka bisa tahu padahal makanan ini baru saja datang. Karena kejadian itu, para tahanan pun berpikir, kenapa makanan mewah seperti ini bisa ada di penjara? Para penjaga pun menjawabnya bahwa makanan ini dikirimkan oleh Zulaikha yang merasa kasihan kepada para penghuni penjara. I knew you'd never find. Zuleika sent this food. Melihat hal itu, pada akhirnya Abu Fis dan Inarus pun percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yusarsif memang benar akan terjadi. Lantas saat itu mereka pun langsung menyuruh Yusarsif untuk langsung menafsirkan mimpi mereka itu. Tetapi sebelum Yusarsif menafsirkan mimpi mereka, Yusarsif menjalankan risalahnya sebagai nabi dan menyuruh mereka untuk meninggalkan dewa-dewa mereka yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka sembah. Yusarsif juga mengatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, Yusarsif adalah salah satu nabi yang
akan membimbing mereka untuk menyembah sembahan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para tahanan masih mempertanyakan apakah Yusarsif memang benar seorang nabi atau bukan. Lantas Yusarsif langsung menjelaskan bahwa dia adalah salah satu mata rantai dari nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Dan sebelum Yusarsif ada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak dan Ismail, lantas Yakub, dan yang terakhir adalah nabi yang bernama terpuji atau yang kita kenal sekarang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Inarus dan Abu Fis mulai mempercayai perkataan Yusarsif bahwa selama ini mereka sangatlah bodoh karena menyembah Tuhan yang tak bernyawa dan diciptakan oleh mereka sendiri. Dia juga mulai meyakini bahwa Tuhan Yusarsif adalah Tuhan yang terbaik daripada dewa-dewa mereka. Lantas pada akhirnya para tahanan pun beriman kepada Allah dan mengikuti ucapan dari Yusarsif untuk membimbing mereka ke sesembahan yang sejati. In the name of the God of Abraham, while my God has created, believe in the one God. Dan ketika itu, salah satu penjaga melihat kejadian itu dan dia pun langsung melaporkannya kepada Kidamen bahwa Yusarsif mengajak para tahanan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan melupakan dewa-dewa dari nenek moyang mereka. Akan tetapi di sini Kidamen membiarkan mereka karena gara-gara Yusarsif, penjara ini menjadi sangat tenang dan nyaman, seperti apa yang para penjaga inginkan. Dan Kidamen juga membiarkan para tahanan ini memilih agamanya masing-masing. Setelah mereka beriman, Yusarsif langsung menafsirkan mimpi Inarus dan Abu Fis. Tetapi sebelum itu Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus menerima apapun yang terjadi. Bahwasannya arti dari mimpi itu adalah 3 hari lagi Inarus akan dikembalikan ke pekerjaan lamanya sebagai pemberi minuman untuk Amunhotep. Berbeda dengan arti mimpi Abu Fis yang artinya adalah 3 hari lagi dia akan dihukum gantung dan dibiarkan sampai burung-burung memakan jasadnya. Perkataan Yusarsif itu membuat Abu Fis langsung terkejut dan merasa panik untuk mencari alasan apa yang tepat bahwa dia telah berbohong memimpikan hal itu. Sementara itu di sini Neferket langsung menertawakan Yusarsif dan berkata bahwa perkataannya itu tidak akan terjadi. Namun di sini Yusarsif mengatakan, sayangnya yang dia katakan itu adalah takdir dari Allah dan pasti akan terjadi. Karena khawatir, Abu Fis kembali berpikir bahwa tafsir mimpi itu memang mirip seperti apa yang dimimpikan olehnya. Dan memang benar bahwa pendeta Kuil telah mengkhianati dan membiarkannya begitu saja. Ketika itu Yusarsif terus menghibur Abu Fis dan mengatakan kepadanya bahwa kematian adalah hal yang wajar dan pastinya akan dialami oleh semua orang di dunia ini. Hanya saja para nabi dan kekasih Allah lah yang menyambut kematian dengan sangat gembira. Yusarsif juga mengabarkan berita gembira kepada Abu Fis jika semua dosanya selama hidup telah dihapuskan dan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang suci. Di sini justru Yusarsif malah mengkhawatirkan Inarus yang masih bisa berbuat dosa karena dia masih hidup di dunia ini. Sementara itu berpindah ke Potifar, dia mempertemukan Kimuni, Abu Fis dan Inarus dengan Anik Mahu untuk mengungkapkan semuanya di depan khalayak umum. Lalu di sini Amunhotep pun berencana untuk mencabut semua kewenangan kuil Amun serta menghukum berat Anik Mahu dan Padiamun.